Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berkuliah di jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini tujuannya adalah untuk mereview tugas besar project yang saya lakukan di akhir semester 4, yaitu pada mata kuliah em, program visual dan piranti bergerak, yaitu tugasnya adalah untuk membuat suatu aplikasi ya. Aplikasi ini dimana dia ini fungsionalnya adalah untuk menjalankan um, atau memanage sewa alat perkemahan seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke kodenya. Nah, mungkin saya lebih banyak ke demonya daripada ke kodenya, tapi let's go. Untuk di sini saya buat dua Windows dari VS Code. Nah, yang pertama itu ada di bagian back end-nya. Jadi yaitu decoupled project. Jadi dia terpisah antara back end dan front end-nya. Untuk back end-nya kita menggunakan Fast API dari Python di sini. Nah, di sini saya sudah run ya. Kita membuat suatu sebutnya itu kalau di sini environment Anaconda khusus dan udah diaktifin, namanya web service P2P landing. Dan kemudian di sini udah berjalan, udah di UV core-nya udah dijalankan ya. Di sini tadi beberapa saya sudah tes juga dan sudah aman untuk API-nya masuk. Dan tab yang kedua ya dari VS Code-nya adalah untuk bagian Flutter-nya atau front end-nya. Seperti ini. Yep, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini juga sudah berjalan dengan melakukan flutteran di sini. Nah, flutteran. Ya, melakukan flutteran. Dan di sini saya pilih untuk debugging via Chrome, tidak melewatkan visual emulator gitu ya, seperti Android Studio. Karena cukup berat untuk dilakukan di laptop saya, jadi saya lakukan via Chrome saja. Oke, mungkin langsung saja ini untuk docs dari API-nya, beberapa cukup banyak dan terkelola di sini. Nah, lanjut ke bagian ya ini ya gitu ya. Di sini saya belum install ekstensi khusus untuk menampilkan secara apa ya, secara ini ya, karena dia beda tab Chrome. Kalau di sini tuh ada. Nah, ini ada ekstensi Mobile Simulator, tapi kalau di sini karena dia tab Chrome-nya sendiri ya untuk debugging di Chrome via Flutter itu dia sendiri, jadi ini kopongan gitu ya. Nah, mungkin lewat inspect seperti ini aja. Nah, ini udah saya atur layarnya ya, supaya seperti layar HP pada umumnya ya. Oke, ini dia untuk awalnya. Mungkin kita bisa reload dulu ya. Kita reload, kita mencet R, kita hot restart. Nanti di sini, nah ini adalah apa ya nyebutnya, kayak gambaran awal membuka aplikasi gitu ya. Ada splash screen-nya gitu ya. Dan ini dia ada carousel yang menampilkan beberapa informasi di awal kayak gini. Ya, selamat datang di Campedia namanya. Terus ada beberapa teks kata di sini. Penawaran berkemah berkualitas untuk setiap petualangan dan segala macamnya. Dan di sini ada pilihan buat akun atau masuk. Kita bisa buat akun terlebih dahulu aja. Misalkan namanya di sini adalah user baru. User baru at gmail.com ya. Passwordnya 1356. Oke, kita centang syarat dan ketentuannya, kita buat akun dan di sini sudah berhasil membuat akun dengan nama user. Langsung sync in saja di sini. Kita sync in dengan email yang baru tadi kita daftarkan, gmail.com. Passwordnya 1356. Kita langsung masuk saja di sini dan dia akan masuk ke sini gitu ya. Nah, di dalam sini ini adalah menu utamanya ya dari aplikasi ini gitu. Dimana dia menampilkan beberapa penawaran terpopuler, kemudian ada kategori di sini. Nah, di sini disapa juga usernya. Kemudian di sini ada tombol search juga yang bisa kita cari untuk mencari di bagian bawah gitu ya.
Nah, ini langsung muncul kayak seperti ini gitu tenda. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian di sini ada destinasi gunung juga. Jadi kita mengelompokkan alat-alat perkemahan untuk gunung-gunung tertentu. Gitu. Misalnya di sini ada Gunung Fuji, ada Banff National Park. Ya, nanti kira-kira butuh alatnya seperti apa, spesifikasinya. Jadi kita rincikan untuk gunung tertentu gitu. Kemudian di sini kalau misalnya kategori dia beberapa ada tenda, tas, peralatan tidur, peralatan masak, pencahayaan, pakaian dan aksesoris gitu ya. Sini penawaran terpopuler ini dia by rating gitu ya dihitungnya. Kalau kita pencet lihat lainnya dia akan masuk ke bagian tombol kedua dari bottom bar yaitu untuk jajah katalog barang. Di sini kita bisa cari aja yang kita mau. Kita mau cari kompor, dia akan ketemu kompor. Kita cari sepatu, dia akan ketemu sepatu. Di sini belum ada barang sepatu sepertinya. Tenda, dia akan ketemu tenda dan lain-lainnya. Ya. Semua kita pencet dari sini. Di sini ada filter juga gitu ya. Peralatan tidur, kalau mau peralatan tidur aja, peralatan masak. Jadi peralatan tidur tambah peralatan masak, cahayaan seperti ini. Jadi bisa di select gitu, ada fitur selectnya. Kita bisa reset di sini. Di sini ada sort juga, urutkan. Misalkan dari rating tertinggi, maka dia akan urutkan dari rating tertinggi. Kemudian di sini ada filter juga, kita bisa pilih ya sesuai yang kita mau. Jadi brand, ada kategori, rentang harga sama penilaian. Seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke bottom bar ketiga, itu ada keranjang belanja. Kemudian di tombol keempatnya itu ada barang-barang favorit, yang dimana misalkan kita di sini kita add sebagai favorit, ini favorit, kita favoritin semua, kan dia akan masuk sini gitu. Ini kita bisa hapus kalau memang tidak jadi kita favoritkan. Di sini ada push, di sini ada profile. Nah, di sini, aduh, kenapa nih profile? Ya, di sini ada profile seperti ini. Aduh, kenapa biru-biru ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, profile ini gunanya buat ya menampilkan informasi soal user gitu ya. Di sini ada riwayat transaksi juga yang bisa diakses ketika user nanti melakukan transaksi. Di sini ada keluar untuk logout. Oke, mungkin langsung aja dari sini juga ada fitur notifikasi gitu ya. Ketika nanti kita ngelakukan barang, nanti kita coba lihat nanti ya. Misalkan kita mau check out beberapa barang di sini untuk bentar, ini kenapa biru-biru ini? Sebentar ya, kita reload dulu. Oh, atau harus dijalankan ulang mungkin ya. Oke, sebentar, kita harus jalankan ulang sepertinya guys. Yes, kita flutteran lagi aja, tidak apa-apa. Kita tunggu. Ada sedikit bug pada Chrome-nya ya, Chrome untuk menampilkan projectnya. Nah, oke, sudah. So kembali. Oke, selanjutnya kita inspect. Tutup di sini. Nah, kita langsung masuk aja ya. Nah, data tadi udah disimpan. User baru @gmail.com. Masuk. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan pembelian. Kalau sini kita butuh 2 tenda, kita tambah keranjang. Nah, ini masih ada biru-birunya ya. Nah, kemudian ini kita tambah keranjang. Ini juga sama, jaket kita butuh, tambah keranjang, sama kita coba cari barang lain deh, kompor deh, tambah keranjang. Maka dia akan ada daftar keranjang ini. Ketika ada hal yang tidak dibutuhkan, kita bisa swipe ke kiri di sini ya. Di sini ada tampilan hapus, kita hapus, akan keluar dari keranjang. Oke, kita langsung check out saja di sini. Nah, di sini kita pilih tanggal, kita pilih tanggal 24 esok hari sampai tanggal 28 misalkan. Jadi total 4 hari dengan jumlah totalnya segini. Kita pilih cabang pengambilannya. Misalkan Anda ada di Bandung, pilih di Asia Afrika,
kita lanjutkan pembayaran, lalu kita isi beberapa data di sini. Nomor telepon, address, kita tulis tes saja di sini. Andika, dan kita pilih kota kita ada di mana. Kita dari Bandung. Oke, selanjutnya ada metode pembayaran. Sebenarnya untuk metode pembayaran ini dia tidak ada tombol konfirmasi pembayaran ini ya. Jadi otomatis dibayar, kalau udah dibayar dia akan peer to peer langsung tervalidasi gitu bahwa ini udah dibayar. Tapi karena memang pembangunan ini tidak se-expert itu, jadi kita mensimulasikannya hanya dengan tombol ini untuk lanjut ke proses selanjutnya. Oke, langsung aja misalkan kita bayar QR di sini udah kita bayar, nanti dia kan otomatis langsung lanjut ke page selanjutnya ketika udah dibayar, tapi diwakilkan oleh tombol ini. Ini mungkin sedikit agak lama prosesnya sambil kita melihat-lihat sistem di belakang masih berjalan di sini. Untuk API-nya 200 oke. Oke, ini yang ini untuk kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Oke, sudah payment process successful, maka dia akan munculkan page ini, yaitu terima kasih dengan ada ID transaksinya, kemudian tanggalnya. Kemudian kita langsung lanjut aja. Di sini ada status penyewaan. Ini kita disuruh ngambil ya. Misalkan mapnya nanti akan mengarah ke dimana tempat pengambilannya gitu. Misalkan ambil barang, nanti setelah diambil barangnya, maka nanti kan terkonfirmasi bahwa barang sudah diambil, maka di sini akan ada sisa waktu peminjaman gitu dengan countdown. Ketika countdownnya habis, maka user akan dipaksa untuk mengembalikan barang. Dia akan harus kembalikan barang. Ketika barangnya sudah dikembalikan, maka selesai sudah untuk prosesi peminjaman penyewaannya. Dan ketika sudah, ya dia akan masuk ke histori transaksi untuk bisa dilihat rinciannya, ataupun kita berikan ulasan. Kita beri ulasan di sini. Kita kirim ulasan. Nah, bisa berikan ulasan juga untuk yang lainnya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk alurnya, gitu. Di sini akan tercatat lewat transaksinya. Dan kita bisa keluar dari apps-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin ya, supaya video tidak terlalu panjang, demonya cukup sekian. Saya cukupkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.